pertemuan hari ini kita akan membahas salah satu metode yang bisa digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linier. Salah satunya yaitu dengan eliminasi Gauss. Nah, eliminasi Gauss itu juga ada macam-macamnya. Tapi sebelum itu kita bahas dulu apa sih eliminasi Gauss ini. Eliminasi Gauss adalah suatu metode untuk mengoperasikan nilai-nilai di dalam matriks sehingga menjadi matriks yang lebih sederhana lagi. Ini ya tujuannya. Melakukan operasi baris sehingga matriks tersebut menjadi matriks yang baris. Ini maksudnya menggunakan operasi baris elementer OBE yang kemarin. Ini dapat digunakan sebagai salah satu metode penyelesaian persamaan linier dengan menggunakan matriks. Sekali lagi, untuk solusi sistem persamaan linier, itu kan ada banyak sekali cara penyelesaiannya. Nah, jika kita ingin menyelesaikan dengan menggunakan matriks, maka salah satu caranya adalah dengan eliminasi Gauss. Setelah menjadi matriks baris, kemudian dilakukan substitusi balik untuk mendapatkan nilai dari variabel-variabel tersebut. Untuk menyelesaikan SPL dengan eliminasi Gauss, maka terlebih dahulu menyusun beberapa persamaan menjadi matriks. Misalkan kalian diberikan soal cerita, ya kan? Kemudian soal cerita itu kalian ubah ke dalam bentuk persamaan. Untuk variabelnya ya tergantung dari persamaan tadi ya. Kemudian setelah dapat persamaan, ya, kalau sistem persamaan linear artinya ada lebih dari satu persamaan. Minimal 2. Dan variabelnya minimal juga ada 2, X1 dan X2. Kita pakai X1, X2 ya, tidak pakai X, Y, Z, dikarenakan dalam SPL ini bisa jadi variabelnya lebih dari 3, 4, 5 gitu, yang banyak daripada kita kalau pakai alfabet itu kan terbatas ya kan, tapi kalau angka kan bisa banyak. Nah ini di sini dia diminta untuk menghasilkan matriks segitiga atas. Nah ini khusus untuk yang eliminasi Gauss maju. Kalau eliminasi Gauss mundur nanti akan diubah ini atau bagaimana caranya ya, sampai melakukan operasi baris sehingga matriksnya tadi akan berubah menjadi matriks segitiga bawah. Tadi setelah kalian mengubah mengubah soal cerita ke dalam bentuk persamaan, berikutnya kalian ubah persamaan tadi dalam bentuk matriks. Baru dilakukan ini sesuai dengan maunya eliminasi Gauss yang apa. Ya. Oke, saya beri contoh. Ini contohnya kebetulan bukan soal cerita ya. Jadi kita tidak membahas bagaimana kalian memproses untuk mengubah soal cerita ke dalam kalimat matematika. Itu tidak, karena bagi mahasiswa informatika ya, fungsinya itu kalian diminta untuk membuat suatu program yang dapat menyelesaikan permasalahan ini gitu. Biasanya seperti itu. Jarang ada kalau kayak teknik industri, teknik elektro, kemungkinan ada soal-soal cerita yang harus diubah ke dalam bentuk persamaan, baru diubah ke dalam bentuk matriks untuk menyelesaikannya tadi, untuk mencari nilai dari variabel-variabelnya. Misalkan ini saya memiliki 3 persamaan, berarti akan ada 3 variabel. Kita ubah ke dalam bentuk matriks, jadi ini ya. Bisa diperhatikan
bahwasannya matriks yang pertama ini adalah koefisien-koefisien dari variabel-variabel yang ada pada persamaan ini. Yang paling atas ini adalah koefisien secara berturut-turut ya. Ini dari persamaan yang pertama. Baris kedua ini adalah koefisien-koefisien dari variabel yang ada pada persamaan kedua. Dan ini koefisien yang ada pada persamaan ketiga. Bisa diperhatikan ini juga, tadi kan saya ngomong berturut-turut yang artinya bahwa tiap kolomnya ini ya, kolom yang pertama ini menunjukkan koefisien pada variabel X1. Yang kolom kedua koefisien pada variabel X2 dan yang ketiga koefisien untuk X3. Nah, variabel-variabelnya kita tuliskan jadi satu kayak gini ya. Oke. Sedangkan ini adalah hasilnya ini tadi. Oke, sesuai ini persamaan pertama, persamaan kedua, persamaan ketiga. Lupa ini kan berarti yang ini cuma X1 aja bukan ya. Ingat aturan perkalian matriks, ya kan? Baris kali kolom. Nah, berarti kan artinya ini kali ini 4 kali X2, 1 kali X3, kayak gitu. Makanya yang variabelnya dibentuk jadi kayak gini matriks kolom. Gitu. Kalau sudah kalian membentuk matriks ini, langkah berikutnya kita ubah matriks ini ya. Ini ya supaya menjadi matriks yang diinginkan. Nah, karena ini gaus maju, berarti kita harus membuat matriks segitiga atas. Matriks segitiga atas itu artinya elemen-elemen yang berada di bawah elemen diagonal ya, dia bernilai 0. Nah, Bu, terus menyelesaikannya bagaimana? Apakah cuma ini saja? Tidak. Tapi ini juga ikut. Ya, jadi bentuknya nanti kayak gini. Oke. Tapi ini berarti kan tetap yang ini ya. Ini, dan ini. Oke. Nah, kebetulan untuk eliminasi Gauss maju, saya ini membuat supaya matriks diagonalnya, ya, saya tambahin ya aturannya. Matriks diagonalnya itu 1, kemudian matriks di bawah diagonal ini bernilai 0. Oke. Nanti yang eliminasi Gauss mundur, untuk matriks untuk elemen diagonalnya tidak saya jadikan 1, hanya cukup yang elemen-elemen di atas elemen diagonal ini yang saya jadikan 0 saja, karena ini kayaknya langkahnya terlalu banyak ya. Ya, ini kalau saya jadikan 1 tidak saya tukar tapi saya bagi 2 aja ya kan. Jangan lupa kalau ingin seperti ini ya dibagi 2 atau setengah kali B1, artinya dalam satu baris ini dibagi dengan 2 atau dikali dengan 1/2. Jadilah kayak gini. Oke. Kemudian ini saya jadikan 0. Sama ini saya jadikan 0. Nah, ketemulah bersama ini ya. Kemudian kita operasikan dalam satu baris ini, dioperasikan dengan ini. Satu baris ini dioperasikan dengan ini. Makanya di sini saya menuliskannya satu baris. Kalau kalian mau di tengah juga monggo, tidak masalah. Yang jelaskan ini ya, tulisannya juga harus jelas. Dan dilihat ini, lagi-lagi kan saya kalau mengerjakan ada polanya. Kalau yang saya jadikan 0 adalah pada kolom pertama, maka saya akan hubungkan dengan baris pertama. Hasilnya seperti ini kan jadi 0. Langkah berikutnya, karena ini tadi saya menginginkan bahwa elemen diagonalnya harus 1 ya. Setelah saya membuat ini, baris pertama ini 1, dan ini 0, langkah berikutnya ini supaya jadi 1. Nah, kebetulan ini mengerjakannya dia baris keduanya ini elemen kedua, baris kedua, kolom kedua ini sudah bernilai 1, jadi saya tidak perlu
mengoperasikan lagi ya, mengubah lagi supaya jadi 1. Jadi saya cukup membuat ini jadi 0. Pakai kayak gini. Dan ketemu seperti ini. Oke. Karena ini kan awalnya 1, benar. Cuman pas ini kan dia nggak 1. Ya, berarti diperhatikan yang bawah sini, yang paling bawah. Maksudnya matriks yang paling akhir ya, yang diperhatikan. Nah, karena ini bukan 1, maka saya ubah supaya jadi 1, jadi 2/13 kali baris ke-3. Akhirnya jadilah ini. Oke. Bisa dilihat, ini pecahan-pecahan yang kayaknya kurang cantik, tapi ketika kita operasikan akhirnya menjadi bilangan yang cantik. Atau bilangan bulat lah, kalau saya ngomong. Ini bilangan cantik itu bilangan bulat. Ya. Diusahakan ketika mengerjakan eliminasi Gauss, kalian gunakan bentuk pecahan. Kayak gini ya, ini bentuk pecahan. Jangan gunakan desimal. Takutnya nilainya akan berbeda jauh. Kecuali memang soalnya diminta untuk desimal ya. Kali ini insya Allah enggak. Kalian cukup pakai pecahan aja. Nah, terus langkah selanjutnya bagaimana, Bu? Setelah kalian memperoleh tadi ya matriks segitiga atas, maka berikutnya kita cari satu persatu variabelnya, dimulai dari yang paling bawah yaitu X3. Masih ingat ya, kalau kolom ketiga ini berarti milik koefisien dari variabel X3. Nah, berarti ini satukan ini 1X3 sama dengan negatif 7. Berikutnya juga sama, ini X2. X2 tambah 1/2 X3 sama dengan negatif 5/2. Kayak gini kan. Kita selesaikan. Oke, ini X3-nya kalau negatif 7, maka tinggal kalian substitusikan. Dan disubstitusi dan akhirnya ketemu 1. Ya. Berikutnya, tinggal yang paling atas, berarti X1 tambah 2X2 tambah 1/2 X3 sama dengan 5/2. Substitusikan nilai dari X2 dan X3. Ini jadinya kayak gini ya. Ternyata hasilnya ini sama dengan yang cara sebelumnya. Cara lainnya yaitu dengan eliminasi Gauss mundur. Nah, untuk eliminasi Gauss mundur ini, saya hanya fokus ke ini aja, jadikan 0. Ya, itu jadikan 0. Untuk elemen diagonalnya, dan saya tidak mempedulikan itu, yang penting adalah ya. Jadi tidak seperti yang eliminasi Gauss maju, saya jadikan 1. Sebenarnya gini, kalau misalkan eliminasi Gauss mundur, saya pinginnya yang elemen diagonalnya jadi 1. Diubahnya menjadi 1. Boleh, nggak apa-apa. Ya, boleh. Ini saya operasikan ya, ini maaf, saya mengerjakannya, saya mulai dari ini dulu, ini sama ini. Oke, saya balik. Karena itu pada kolom ketiga, maka saya hubungkan dengan baris ketiga. Ini pengoperasiannya. Jadi kayak gini, aduh, kayak tempat jelek gini. Itu tuh saya kemarin mengerjakan sendiri. Bantu teman-teman yang lainnya.
Walaupun nilainya jelek, alhamdulillah hasilnya tetap cantik. Jadi kalian jangan ragu, jangan minder. Kalau seandainya ketika kalian menghitung ternyata ini bentuknya pecahan dan kayaknya kok nggak jelas ya, kok kayaknya salah ya. Kalian belum menyelesaikan pekerjaan ini kan sampai selesai. Belum sampai menemukan variabelnya. Jadi belum bisa dikatakan bahwa proses kalian ini, cara mengerjakan kalian ini salah. Ya, salah ketika sudah tahu bahwa sampai akhir ternyata ternyata jawabannya salah, tidak sama. Ya berarti salah memang, berarti ada yang salah, ada yang kurang benar saat proses pengerjaannya. Saya lanjutkan, ini setelah itu saya mau ini jadikan 0. Nah, supaya ini jadikan 0, karena ini dia berada pada kolom kedua, maka yang saya hubungkan operasinya ya, pengoperasiannya ini saya hubungkan dengan baris kedua. Terus Bu, ini dapatnya dari mana ya, 15/11? Perhatikan. Nah, ini caranya gini, 11/4 supaya jadi 15/4 bagaimana caranya? Kan 11-nya harus hilang, kemudian digantikan dengan 15. Nah, kayak gini, 15/11. Nanti kan 11 sama 11 ini kan coret. Tinggal 15 kan, 15/4 gitu ya. Dan akhirnya ketemu kayak gini. Nah, sudah selesai sampai ini. Ya, maksudnya bentuk matriksnya, operasi barisnya. Nah, tinggal kita mensubstitusinya. Nah, ini beda sama yang tadi. Tadi kan kita mulai dari X3 ya. Sekarang kita mulai dari X1. Oke, ini X1 sama ya. Ini juga jangan lupa ya, tanda negatifnya, positifnya ini juga kadang berpengaruh. Ini saya inputkan, saya substitusi pada nilai variabel yang sudah diketahui ya. Ketemulah X2. X2 jadinya ada 1. Baru kita cari X1 ya. Kita cari X3 ya, kita cari X3. Oke, jawabannya kayak gini ya. Itu untuk eliminasi Gauss. Sekarang bagaimana dengan eliminasi Gauss Jordan? Ini tujuannya adalah elemen-elemen diagonalnya itu menjadi satu, atau bisa dikatakan bagaimana caranya supaya matriks yang tadi awalnya ada bermacam-macam kayak di situ itu berubah menjadi matriks identitas. Ingat, matriks identitas berarti elemen-elemen pada elemen diagonal utamanya adalah 1. Berarti ini langkahnya, ini saya jadikan 1 ya, urutan langkahnya. Kemudian ini saya jadikan 0, saya jadikan 0. Dan ini saya jadikan 1. Ini jadi 0, ini jadi 0. Kemudian ini saya 1, ini 0, ini 0 gitu ya. Kalau urut itu insya Allah sih bisa. Karena itu saya operasikan jadi 1, kemudian ini coba dilihat ini 0 ya. Nah, kalau kayak gini, kalau kalian ngawur sih saya nggak tahu ya. Usahakan prosesnya saja sama, cuman ininya aja lah ya yang bedakan, maunya dikalikan berapa, ini berapa, itu kan terserah kalian. Yang penting bagaimana caranya supaya jadi 0 ya. Ini kebetulan ini elemen di ini sini ya letaknya, elemen diagonalnya yang ini kebetulan sudah 1, maka tinggal yang lainnya aja yang saya jadikan 0, sudah jadi 0.
Ternyata ini yang awalnya 1 dia berubah jadi 13/2 ya sudah pakai aja ini ya. Nah maksudnya ini jadikan 1 dulu, baru yang atasnya ini yang dijadikan ya. Nah langsung ini ketemu langsung jawabannya. X1 sama dengan 4, X2 sama dengan 1, X3 sama dengan negatif 7. Ini akhir. Hanya itu penjelasan dari saya untuk cara penyelesaian sistem persamaan linear dengan menggunakan matriks. Itu salah satu metodenya dengan eliminasi Gauss. Ada 3 macam, yaitu eliminasi Gauss maju, eliminasi Gauss mundur, dan eliminasi Gauss Jordan. Terima kasih atas perhatiannya.